Yang penting semuanya bersatu. Dan ini bukan isapan jempol. Ini ucapan dia. Di mana kaidah dari Ikhwanil Muslimin, ijtama'na bimattafaqna wa na'tadir ba'duna ba'dan bimakhtalafna. Kita sepakat untuk mendirikan daulah Islamiyah Ikhwanil Muslimin, dan kita na'tadir ba'duna ba'dan bimakhtalafna, kita memberikan udzur, toleransi dari perbedaan di antara kita. Maka dari anggota Ikhwanil Muslimin ada yang sufi, ada yang syi'i, ada yang tablighi, ada yang sururi, dan yang lainnya. Maka biarkan mereka berbeda. Namun tujuannya sama, apa? Membangun daulah Islamiyah. Maka asas dari Hasan al-Banna membangun firqah yang sesat Ikhwanil Muslimin adalah just politik. Hanya untuk politik, bukan agama. Maka ini adalah permasalahan tentang ayat ini diperbolehkan untuk menjarah kelompok sesat yang masih hidup dan juga yang telah meninggal namun mati dalam keadaan kesesatannya. Masih ada waktu atau sudah selesai? Waktu Isya? Hah? Berapa menit lagi? Masih ada waktu apa tidak? Hmm? 5 menit lagi. Hanya 5 menit. Kita masuk kepada ayat yang kedua. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Maka qiraah Hafiz an Asim dibaca wamra'atuhu hammalatal hatab. Adapun qiraah Ad-Duri anil Kisai wamra'atuhu hammalatul hatab dengan dhammah. Dan begitupun qiraah Wars. Wamra'atuhu hammalatul hatab. Maka Hafiz an Asim membaca dengan fathah hammalata. Dan dua qurra Hafiz an Asim difathahkan, Wars dan Al-Kisai mendomahkan hammalatul hatab. Maka ini perbedaan dari 3 qiraah yang kita membahas padanya. Dan dari segi ahkamu tajwid, maka tidak ada perkara yang begitu berbeda. Maksudnya faidah yang banyak. Wamra'atuhu, maka ra-nya di sini mufakhamah. Wamra, tidak wamre, wamra. Karena ra maftuhah, maka ra mufakhamah. Wamra seperti Rasulullah, ra. Dan hamma, maka mim musyaddadah, hammalatal hatab. Maka tidak ada hukum-hukum yang begitu butuh dijelaskan. Kemudian masuk kepada i'rab, wamra'atuhu, maka waw di sini waw atifah. Dan imra'atuhu ma'tuf kepada siapa? Kepada fa'il sayasla. Di pelajaran yang lalu sayasla, siapa fa'ilnya? Abu Lahab. Maka wamra'atuhu, begitupun istrinya. Istrinya siapa? Kembali kepada Abu Lahab. Karena dia ma'tuf kepada fa'il yang ada di ayat sebelumnya sayasla, maka fa'ilnya Abu Lahab. Wamra'atuhu, waw atifah, maka imra'atuhu ma'tuf kepada Abu Lahab. Maka di sini kenapa i'rabnya wamra'atuhu dhammah? Dan sepakat 3 qurra, Al-Kisai pun wamra'atuhu, Al-Wars pun mengatakan wamra'atuhu, dan Hafiz an Asim pun mengatakan wamra'atuhu, karena waw atifah ma'tuf wamra'atuhu kepada fa'il di ayat sebelumnya sayasla, akan dipanggang Abu Lahab, wamra'atuhu, dan begitupun istrinya.
Sehingga tidak ada khilaf dalam qiraah. Kemudian i'rab dari hammalata sesuai qiraah Hafs an Asim. Kenapa mansub? Ingin menjelaskan bahwa perempuan istri dari Abu Lahab yang akan dipanggang di api neraka juga karena waw atifah, wa mra'atuhu. Kembali seperti Abu Lahab dipanggang, maka wa mra'atuhu, perempuannya juga, istrinya juga. Di sini bedanya qiraah Hafs an Asim hammalatal hatab. Ingin menjelaskan hammalata kenapa mansub? Hal, keadaan. Ingin menjelaskan bagaimana keadaan dulu dia yang menyebabkan dia masuk kepada api neraka seperti suaminya. Maka hammalata mansub karena dia hal. Maknanya keadaannya dulu dia hammalatal hatab. Dia adalah pengumpul dari kayu bakar. Emang pengumpul kayu bakar haram? Kok menyebabkan masuk api neraka? Maka nanti akan ada tafsirnya. Di tafsir nanti akan disifatkan, akan ditafsirkan. Kenapa hamalatal hatab mengumpulkan kayu bakar kok menyebabkan dia masuk api neraka? Ada tafsirnya. Dan nanti kita bahas. Kemudian, bagaimana dengan qiraah Al-Kisai hammalatu dengan dhammah dan qiraah Warsh hammalatul hatab. Kedua qiraah di sini dengan marfu. Lalu bagaimana i'rabnya sifah? Kalau tadi hal mansub hammalata ala qiraah Hafs an Asim, maka hammalatu qiraah Warsh dan qiraah dari Al-Kisai menjadi sifah. Sifah dari mana? Dari imro'atuhu. Maka imro'atuhu tadi marfu karena ma'tuf kepada Abu Lahab. Fa'il dari sayasla. Maka imro'atuhu tu di sini juga ma'tuf kepada fa'il maka marfu. Maka di sini qiraah Hafs qiraah Al-Kisai dan Al-Warsh dengan marfu hammalatu. Lalu bagaimana i'rabnya? Sifah juga. Maka sifat dari istrinya Abu Lahab hammalatul hatab, sifatnya dia pengumpul dari kayu bakar. Nanti kita akan jelaskan memang pengumpul kayu bakar haram kok bisa menyebabkan masuk api neraka. Maka ini dua i'rab dari takhrij. Maka takhrij bukan hanya hadis saja. Takhrij pun di i'rab. Maka takhrij yang pertama atas qiraah Hafs an Asim mansub hal. Hammalatal hatab, hal keadaannya pengumpul kayu bakar. Maka qiraah Kisai dan Warsh hammalatu al hatab, hammalatul hatab. Maka takhrijnya, i'rabnya sifat. Sifatnya dia adalah pengumpul kayu bakar. Kemudian kita masuk kepada hammalata al hatab, hammalatu al hatab. Maka al hatab majrur karena mudhaf ilaih. Berapa menit lagi? Kita ingin menjelaskan di sini hammalatal hatab kenapa dia itu thayyib. Minta 2 menit boleh? Agak terlambat adanya. Tidak dipenjara. Thayyib. Maka di sini makna hammalatul hatab ala qiraah Warsh dan Al-Kisai sebagai sifah dan hammalatal hatab sebagai hal dari qiraah Hafs an Asim masuk kepada tafsir ma'ani sekarang. Apa makna pengumpul kayu bakar? Disebutkan pengumpul kayu bakar itu keadaan dari qiraah Hafs an Asim hal dan sifat dari qiraah Warsh dan qiraah Al-Kisai. Nah, apa maknanya kalau begitu hammalatul hatab atau hammalatal hatab? Maka tafsirnya barakallahu fikum telah terjadi ikhtilaf ahlu tafsir hammalatal hatab kepada 2 pendapat. Ilmu tafsir seperti itu. Terjadi ikhtilaf dari mufassirin, salaf. Maka berkata, as-salaf yang pertama adalah Ibnu Abbas. Di mana Ibnu Abbas juga yang kedua ucapan
Ad-Dhahhak, dan yang ketiga ucapan Ibnu Zaid, dan yang keempat ucapan Yazid Ibnu Zaid, menafsirkan kana tahmilu syauq fatatruhu ala tariqin Nabi sallallahu alaihi wasallam liyaqirahu wa ashabahu. Maknanya hammalatul hatab, al-hal atau hamalatul hatab, sifat untuk perempuan istri dari Abu Lahab ini. Maknanya tadi ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, Ad-Dhahhak, dan Ibnu Zaid, bahwa dia membawa kayu bakar. Perlu diketahui, kayu bakar di Indonesia dengan kayu bakar di Yaman berbeda. Dan itu saya lihat sendiri. Kayu bakar di Indonesia alhamdulillah seperti kayu-kayu ranting-ranting yang banyak. Karena Indonesia subur. Maka ranting-ranting pohon yang biasa ada di sekitar kita itu kayu bakar. Namun kayu bakar di Arab dari pohon oak yang berduri. Duri-durinya sebesar ini atau sebesar ini. Maka rantingnya sebesar seperti ini, duri-durinya seperti ini. Mungkin Ustaz Hasan pernah lihat di Madinah seperti ini. Maka itulah makna hammalatul hatab. Pembawa kayu bakar yang mana kayu bakarnya itu berduri semua. Maka kita melihat miskinah perempuan Arab yang mana mereka kayu bakar pun pekerjaan mereka. Maka mengambil duri-duri untuk dijadikan kayu bakar. Maka saking kasihannya kita nikahi mereka. Tiga-tiganya biar menyelamatkan mereka dari urusan dapur. Urusan kayu bakar. Benar, seperti itu. Semua kita orang Indonesia melihat kasihan. Jadi panjang ceritanya nanti. Udahlah, kita cukupkan di sini. Kembali kepada back to the ayah. Kembali kepada ayat. Hammalatul hatab. Ditafsirkan oleh Ibnu Abbas dan yang lainnya. Perempuan ini melaksanakan adiyah. Melaksanakan kezaliman kepada Nabi. Menyimpan kayu bakar yang duri-durinya seperti ini di jalan tempat lewat Nabi. Agar Nabi menginjaknya dan terluka. Dan para sahabatnya pun yang mendatangi Nabi terluka. Itu tafsir yang pertama dari Ibnu Abbas, Ibnu Zaid, dan Ad-Dhahhak. Adapun tafsir yang kedua, bahwa hiya kanat tamshi bin namimah. Bahwa perempuan ini dulu selalu menyebar fitnah. Muhammad bla 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 bla. Muhammad hari ini melaksanakan bla 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 bla. Tukang gosip, pembuat fitnah. Sehingga orang-orang kufar, Abu Jahal, Abu Lahab, semakin hari semakin membenci. Yang mana pada saat itu mereka kelompok kufar Quraisy berkuasa. Dan Nabi Muhammad masih sendiri dan sedikit. Dan pengikutnya orang-orang fakir miskin dan budak-budak mereka. Maka dengan fitnahan dari perempuan Abu Lahab ini, membuat fitnah yang keji. Maka ini tafsir yang kedua. Lalu mana yang rajih ataupun bagaimana kita mengambil ucapan-ucapan ini? Wallahu a'lam, di dalam permasalahan ikhtilaf dari permasalahan tafsir, maka jika kita mampu untuk menggabungkannya, maka kita gabungkan. Dan ini adalah kaidah di ilmu fikih dan ilmu tafsir dan ilmu hadis macam-macam, semuanya sama. Idza amkanal al-jama' fanajma' wa illa fanurajjih, meninggalkan satu dan memakai yang satu. Maka di sini saya mau bertanya kepada antum, maknanya sama atau tidak? Yang satu namimah, mendolimi Nabi dengan ucapan. Yang satu mengumpulkan duri-duri di depan rumah Nabi agar Nabi menginjaknya dan para sahabat yang datang kepadanya. Maknanya hampir sama atau tidak? Yang menyebabkan kedua perbuatan ini masuk api neraka. Sama? Alhamdulillah. Maka oleh sebab itu yang paling baik dalam dua tafsir ini, selama keduanya dalam keadaan sahih, maka lebih baik dikumpulkan bahwa definisi hammalatul hatab seperti qiraah Hafiz an Asim kita artikan
sayasla narong data lahab wa mra'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya masuk api neraka karena membuat kezaliman sebagai pengumpul kayu bakar, di mana dia menyebarkan duri-duri, dan di riwayat lain maknanya dia penyebar fitnah dengan mulutnya. Apakah ada perbedaan? Tidak. Keduanya dosa besar, apalagi mendolimi Nabi. Yang satu mendolimi dengan lisan, di riwayat gibah, namimah, dan yang satu lagi dengan tangannya menyebarkan duri-duri. Sama-sama adiyah kepada Rasul dan menyakiti Rasul, dosa yang besar, penyebab masuk api neraka. Maka kalau begitu tafsir yang lebih baik menjamak keduanya. Sehingga makna hamalatal hatab kita sebutkan karena mendolimi Nabi. Lalu kenapa dikiaskan dengan membawa kayu bakar yang berduri disimpan di depan rumah Nabi, ataupun dengan istilah kayu bakar itu an-namimah. Maka dari sini kita mengetahui bahwa dia itu masuk api neraka karena wa atifah wa mra'atuhu, maka istrinya juga masuk api neraka. Apa sebabnya? Hamalatul hatab, sifatnya kalau kita ala qiraah dhammah, sifatnya tadi mendolimi Nabi. Hamalatul hatab, halnya keadaan dia tukang membuat kezaliman kepada Nabi, baik dengan lisan namimah seperti tafsir yang kedua, ataupun dengan tangannya. Maka definisi yang kedua, namimah adalah ucapan dari salaf juga, seperti ucapan Mujahid dan ucapan Qatadah. Dan semua di sini sanad-sanadnya sahih, maka lebih baik kita kumpul namimah benar dan menyimpan duri-duri benar, maka makna hamalatal hatab bisa masuk kepada keduanya, dan keduanya sama-sama perbuatan dosa besar karena menyakiti Nabi. Maka alhamdulillah kita cukupkan kajian kita ini dengan alhamdulillah selesai dari tafsir 4 ayat. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum.